Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas PAIA, semester 1, mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, dan kali ini dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika dan sebagai Ideologi Nasional. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 6 anggota. Yang pertama yaitu Abdurrahman Ali Ramdhani, yang kedua Afifatur Rahmah, yang ketiga Afifi Alfida, yang keempat Ahmad Fatkur Razi, yang kelima Ahmad Fakih Ma'ruf, yang keenam Aisyah Lailatul Fatonah. Langsung masuk kepada materi dengan judul yang pertama yaitu Pancasila sebagai Sistem Etika. Pancasila sebagai sistem etika akan dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu tentang pengertian etika. Poin kedua, yaitu tentang ruang lingkup etika. Poin ketiga, yaitu tentang etika sebagai cabang filsafat. Dan poin keempat, yaitu tentang kedudukan Pancasila sebagai sistem etika. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan juga etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Lanjut untuk pembahasan poin yang kedua, ruang lingkup etika, yaitu untuk menyelidiki sejarah etika dan berbagai teori atau aliran tentang tingkah laku manusia. Kemudian, untuk membahas cara-cara menilai baik dan buruknya sesuatu pekerjaan atau tingkah laku. Dan selanjutnya, untuk menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi lahirnya tingkah laku manusia, berupa naluri, adat, tingkah laku, dan juga lingkungan. Dan yang terakhir, untuk menerangkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang menuju kemuliaan. Lanjut untuk pembahasan poin yang ketiga, etika sebagai cabang filsafat. Hubungan etika dengan ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Bagian-bagiannya meliputi, yang pertama, metafisika, yaitu kajian di balik alam yang nyata. Yang kedua, kosmologia, yaitu kajian tentang alam. Yang ketiga, logika, yaitu pembahasan tentang cara berpikir cepat dan juga tepat. Yang keempat, etika, yaitu pembahasan tentang tingkah laku manusia. Dan yang kelima, teologi, yaitu pembahasan tentang ketuhanan. Dan yang terakhir, yang keenam, antropologi, yaitu pembahasan tentang manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa etika termasuk salah satu komponen dalam filsafat. Banyak ilmu yang pada mulanya merupakan bagian dari filsafat, tetapi karena ilmu tersebut kian meluas dan juga berkembang, akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri dan terlepas dari filsafat. Demikian juga etika, dalam proses perkembangannya, sekalipun masih diakui sebagai bagian dalam pembahasan filsafat, ia merupakan ilmu yang mempunyai identitas sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dan etika merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Etika Pancasila merupakan etika dasar tentang penilaian baik buruknya nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Suatu tindakan dikatakan baik
tidak hanya jika tidak rentan terhadap nilai Pancasila, tetapi bagaimana cara menetapkan nilai-nilai yang ada menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya mendasar, tetapi juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai Pancasila bila dipahami sepenuhnya, dihayati dan diamalkan, tentunya mampu menekan tingkat kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan sistem nilai yang merupakan suatu kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, akan menjadi kekuatan moral yang besar bila keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan dijadikan landasan moral dan diterapkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai seperti tersebut di atas paling efektif melalui pendidikan dan media. Pendidikan informal dalam keluarga harus menjadi pondasi utama, kemudian didukung oleh persekolahan formal dan non-formal di masyarakat. Media harus memiliki visi misi mencerdaskan bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju. Poin 5. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika politik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Atas keyakinan demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata rakyat yang menjadi dasar kerakyatan, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga negara Indonesia baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi di masa ini, seperti tindakan pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika sampai perselingkuhan di kalangan elit politik yang menjadi momok masyarakat. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengertian umum.
Yang kedua, sejarah dan pengertian ideologi menurut para ahli. Yang ketiga, ciri-ciri ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Masuk pada poin yang pertama, pengertian umum. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan ataupun cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Poin 2. Sejarah dan pengertian ideologi menurut para ahli. Ideologi pertama kali muncul pada Revolusi Perancis yang diperkenalkan oleh seorang filsuf, Destutt de Tracy, pada abad ke-18. Pada abad ke-19, ideologi semakin populer. Destutt de Tracy dan rekan-rekannya merancang sistem pendidikan nasional yang mereka yakini akan mengubah Perancis menjadi masyarakat yang rasional dan ilmiah, di mana menggabungkan keyakinan kuat pada kebebasan individu dengan program perencanaan negara, dan pada 1795 menjadi doktrin resmi Republik Perancis. Napoleon pada awalnya mendukung Destutt de Tracy, namun kemudian berbalik melawan. Bahkan pada 1812 menyalahkan tentaranya yang kalah karena pengaruh ideologi tersebut. Beberapa sejarawan filsafat menyebut pada abad ke-19 merupakan zaman ideologi. Namun ada batasnya, seseorang dapat berbicara ideologi karena subjek ideologi adalah kontroversial dan dapat diperdebatkan, setidaknya sebagai dari kontroversi yang berasal dari ketidaksepakatan mengenai definisi kata ideologi. Sejarah dan pengertian ideologi menurut para ahli. Berikut pengertian ideologi menurut para ahli. 1. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia. 2. Menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. 3. Menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. 4. Menurut Francis Bacon, ideologi adalah paduan untuk gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep. 5. Menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. 6. Gunawan Setiarjo, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akhliyah atau akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. 7. Destutt de Tracy, ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran tertentu. Ketiga, yakni ciri-ciri ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Yang pertama, ideologi liberalisme. Bidang ideologi menerapkan paham sekuler. Bidang politik dikenal adanya partai oposisi. Bidang ekonomi, sistem ekonomi kapitalis, perekonomian yang diserahkan kepada perseorangan. Bidang sosial budaya, anggota masyarakat cenderung individualis. Yang kedua, ideologi komunis. Bidang politik, politik bersifat tertutup, hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu Partai Komunis. Rakyat hanya sebagai objek negara. Yang kedua, bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi etatisme. Bidang sosial budaya, tidak percaya adanya Tuhan. Masyarakat hanya mengenal satu
kelas. Yang ketiga, ideologi Pancasila, bidang politik berdasarkan demokrasi Pancasila, bidang ekonomi, sistem politik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bidang sosial budaya, pola kehidupan sosial adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Lanjut materi keempat, Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri akan masuknya budaya luar, dan dapat menampung pengaruh-pengaruh nilai-nilai dari luar yang kemudian diinkorporasi untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan masyarakat di Indonesia, juga memuat 4 dimensi secara menyeluruh. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai spiritual yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga ateis tidak berhak hidup di bumi Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai derajat sama dan kewajiban serta bertoleransi dan saling mencintai. Sila persatuan Indonesia mengandung nilai kebersamaan, bersatu dalam memerangi penjajah dan bersatu dalam mengembangkan negara Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat atau demokrasi yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang real dan wajar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung sikap adil, menghormati orang lain, dan sikap gotong royong yang menjadi kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya dan juga dukungannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.